Pemerintah itu kan sok keminter toh. Wah, nanti yang latih saya. Oh ya iya oh. Nek ra iso rasa keminter rasa bagusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang hadir cukup banyak, yang tabungannya sudah di atas 1 miliar angkat tangan. Enggak, yang ini sudah pasti. Saya mau yang belakang dulu gitu loh. Yang di atas 100 juta nggak usah malu. Wah, ini bukan pengusaha, ini berat semua ini. Kelihatan kalau malu-malu. Mas Rudi dan teman-teman HIPMI Jateng, selamat, saya kira kaderisasinya mulai berjalan dan pendaftarnya ternyata cukup banyak. Mudah-mudahan akan lahir banyak entrepreneur baru. Dan inilah getaran-getaran kebangkitan ekonomi Indonesia yang dimulai dari para pengusaha muda. Dan tentu teman-teman HIPMI Pusat yang hari ini hadir, Mas Yanto dari Kadin. Kalau Kadin itu kakaknya HIPMI ya? Kakaknya HIPMI. Seluruh Forkompimda, bagi yang sudah hadir, yang belum mudah-mudahan hadir. Dan tentu kawan-kawan semuanya. Beberapa waktu lalu saya mendapatkan tamu menarik dari US ASEAN. Dari US ASEAN ini berbicara soal bagaimana masing-masing menceritakan kondisi ekonominya. Saya tertarik karena waktu itu yang datang dari perusahaan Amerika ini gede-gede. Gede betul. Dan mereka bercerita bagaimana produk mereka juga bisa laku di Indonesia. Lalu saya tawarkan, Anda tertarik investasi di Jawa Tengah? Tapi saya sampaikan pada kawan-kawan itu bahwa ternyata dia investasi di Jawa Tengah itu menempati ranking ke-9. 3 besar, 5 besar saja tidak. Saya sampaikan. Apa kira-kira kontribusi dari daerah agar bisa menopang ekonomi nasional? Tapi ini butuh kolaborasi. Maka kami sampaikan beberapa pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Tengah yang sedang kita develop. Tapi cukup nggak itu? Tidak. Karena daya kohesi sosial di masyarakat begitu penting. Teman-teman, Anda investasi banyak, tiap hari geger terus. Tidak akan jalan. Jalan tiap hari dipenuhi dengan protes-protes, bisnis Anda nggak akan lancar. Maka ketika kemudian ada pengusaha, ada buruhnya, ada pemerintahnya, dan ada market yang kemudian ya pasti menjadi target dari dunia usaha, maka kondusivitas ini menjadi penting. Saya mendapatkan cemooh berkali-kali. Jawa Tengah nggak maju. Wah, apa ya? Upahnya paling rendah.
Langsung saya sangkal, kami nggak paling rendah. Kami terendah nomor 2 dari bawah. Tapi waktu saya berkeliling ke beberapa tempat, saya sampaikan itu kira-kira yang upahnya tinggi itu dibayar apa enggak ya? Mari kita cek satu persatu. Maka komunikasi atau hubungan industrial ini menjadi penting, Bapak Ibu, teman-teman. Sehingga mimpi-mimpi besar kalau mau kita bangun tanpa dukungan ini, nonsen. Wah, apalagi kalau daerahnya secara politik tidak terlalu bagus. Ada yang tertarik untuk investasi ke Ukraina? Taruhan sama saya enggak pasti. Ada yang tertarik investasi ke Syria? Ke Afghanistan? Ini contoh saja. Bahkan kawan-kawan yang dari Eropa dulu dengan Kadin ya, Mas Yanto, teman-teman Uni Eropa datang juga sama. Memang mereka sedang baik-baik saja? Tidak. Tidak. Hari ini soal migas jadi problem besar di sana. Setelah G20 saya ngobrol dengan Pak Presiden, gimana Pak? Eropa ini. Ya mereka sama pusingnya katanya. Mereka yang ketua-ketua HIPMI ini keren-keren. Kelak kemudian atau kita melihat hari ini, mereka menjadi orang hebat semuanya. Saya respect betul sama kawan-kawan itu. Mereka menjadi orang hebat. Apakah kemudian tiba-tiba bahasa Jawanya mak betunduk gitu? Tiba-tiba nangkring di atas? Tidak. Berdarah-darah, membangun usahanya, dikeprok, hancur, bangkit lagi, keprok lagi, hancur, bangkit lagi. Dan itu tidak mudah. Butuh skill, butuh jejaring, butuh kerjasama, butuh selalu mengupgrade, sehingga nggak jadul, selalu mengikuti perkembangan. Ini pemerintah itu kan sok keminter toh. Nggak percaya tekan. Sok keminter. Wah nanti yang latih saya. Oh ya oh. Kalau kita punya expertise di situ, go. Ya kalau soal government, pemerintahan atau pemerintahnya melakukan services, public services, oke. Tapi kalau soal bisnis belum tentu. Maka saya dorong kawan-kawan saya itu, nek raiso rasa keminter, rasa bagusi. Fasilitasi saja, ambil narasumber yang hebat. Siapa? Kita minta ke Kadin. Atau kisah inspiratif yang di HIPMI. Anak-anak muda, yang bagus, yang hebat, bisnisnya berkembang. Dan jangan salah, saya selalu merekomendasikan kalau mau ngundang orang, undanglah tidak hanya yang sukses, tidak hanya yang punya best practices, tapi juga yang bad practices. Maka 2 hari ini saya berkeliling ngecek ke pasar, kenapa harga beras di Jawa Tengah tinggi? Ada pengusaha beras di sini? Beras mas? Saya sampean nimbun apa ora, tak telepon ke polisi loh. Tak telepon ke Krimsus loh. Coba ini dicek. Apakah karena cuaca? Kita mesti jujur terhadap kondisi kita. Sebenarnya kita cukup apa enggak? Jangan asal bapaknya senang aja toh. Dikasih data, cukup Pak Ganjar, cukup, beres-beres. Tapi enggak beres. Gerobokan itu kemarin panen pertama yang beli orang dari Jawa Barat. Pak Ganjar bisa menahan enggak? Enggak lah. Dia beli harga bagus, petaninya seneng kok. Barusan saya pulang dari Batang, ngecek di sana, sudah terjadi panen. Harga di tingkat petani tinggi. Jadi gabah kering panennya sudah di atas rata-rata, biarkan saja. Tapi 2 minggu ini akan terjadi panen luar biasa. Inflasinya naik karena harga beras naik. Belum lagi minyak goreng. Maka 2 hari ini saya masuk ke pasar, ngecek minyak goreng. Lalu kita tuh penghasil sawit terbesar dunia, kok minyak goreng mahal. Sing salah sopo? Gubernur Jawa Tengah, menuai yang paling gampang. Daripada nggak ada yang berani ngaku salah, saja yang salah. Kita operasi semuanya, kemudian ayolah untuk kita dorong. HIPMI menurut saya penting. Dan kita bicara tahan pangan,
nggak boleh basa-basi, nggak boleh bohong-bohong, karena kalau nggak bahaya. Atau barangkali teman-teman kemudian mendorong diversifikasi pangan, kita keluar dari beras. Sekarang gaya hidup sehatnya sudah mulai muncul, orang mulai mengurangi makan beras karena gulanya terlalu tinggi. Dari Wonogiri ada? Wonogiri, makan tiwul nggak? Dulu orang makan tiwul itu diejek, bener nggak? Sekarang tiwul diproduksi dengan kualitas yang bagus, rasanya plain. Rasanya sudah plain. Dan sekarang orang mencari itu. Bisnis bro, ini peluang. Jadi bisnis pertanian kita sangat-sangat menjanjikan. Nah terakhir tentu kualitas SDM. Hari ini, Mas Rudi ya, mudah-mudahan training hari ini bisa memberikan gambaran. Nanti kemudian berkolaborasi di antara teman-teman yang hari ini berjumpa. Saya yakin tidak semua Anda kenal, tapi dalam lini-lini bisnis yang sama, saya berharap betul teman-teman membangun jejaring itu dan kemudian teman-teman akan bisa mengoptimalkan